Bayangkan, ada sebuah negara yang hampir mustahil Anda kunjungi. Bukan karena tidak memiliki bandara, bukan karena tidak memiliki hotel, dan bukan juga karena sedang terjadi perang. Namun, karena hampir setiap langkah yang Anda lakukan akan diawasi. Mulai dari tempat yang boleh Anda foto, orang yang boleh Anda ajak berbicara, hingga hotel tempat Anda menginap. Satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada penahanan, deportasi, atau konsekuensi hukum yang serius. Negara itu adalah Korea Utara. Selama puluhan tahun, Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Jutaan orang penasaran dengan kehidupan di balik perbatasannya. Namun, hanya sedikit yang benar-benar berhasil melihatnya secara langsung. Lalu, pertanyaannya, mengapa Korea Utara begitu sulit dimasuki? Apakah karena mereka takut terhadap dunia luar? Ataukah justru ada alasan sejarah, politik, dan keamanan yang jauh lebih rumit daripada yang selama ini kita bayangkan? Mari kita telusuri bersama. Korea Utara, atau secara resmi bernama Democratic People's Republic of Korea, berdiri pada tahun 1948 setelah semenanjung Korea terpecah menjadi dua wilayah usai Perang Dunia Kedua. Di utara, pemerintahan dibentuk dengan dukungan Uni Soviet, sementara di selatan, pemerintahan berkembang dengan dukungan Amerika Serikat. Perpecahan tersebut kemudian memicu Perang Korea pada tahun 1950. Perang yang berlangsung selama 3 tahun itu menewaskan jutaan orang dan berakhir tanpa perjanjian damai. Artinya, secara teknis, hingga hari ini Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam status gencatan senjata, bukan benar-benar damai. Situasi inilah yang membentuk cara pandang Korea Utara terhadap dunia luar. Pemerintah menerapkan ideologi Juche, sebuah konsep yang menekankan kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Dalam praktiknya, negara mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari media, pendidikan, hingga akses informasi. Internet global hampir tidak dapat diakses oleh warga biasa. Sebagian besar masyarakat hanya bisa menggunakan jaringan intranet nasional yang isinya telah disaring oleh pemerintah. Akibatnya, informasi dari luar negeri sangat terbatas, sementara informasi dari dalam negeri juga dikontrol secara ketat. Jawabannya, ya, tetapi tidak sebebas yang dibayangkan. Sebelum pandemi COVID-19, wisatawan asing sebenarnya masih dapat mengunjungi Korea Utara melalui agen perjalanan resmi yang mendapat izin pemerintah. Namun, seluruh perjalanan harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Wisatawan tidak boleh berjalan sendiri, tidak boleh keluar dari rombongan, dan selalu didampingi oleh pemandu resmi pemerintah. Setelah pandemi, Korea Utara menutup hampir seluruh perbatasannya selama bertahun-tahun. Hingga pertengahan 2026, negara tersebut memang mulai melonggarkan beberapa pembatasan. Tetapi, akses wisata internasional masih sangat terbatas dan belum kembali normal. Sebagian besar wisatawan asing masih belum bisa masuk secara bebas. Sementara, pembukaan dilakukan secara bertahap dan sangat selektif. Artinya, berbeda dengan negara lain yang mendorong wisatawan datang sebanyak mungkin, Korea Utara justru memilih untuk membatasi siapa saja yang boleh memasuki wilayahnya. Hal ini membuat Korea Utara menjadi salah satu destinasi yang paling sulit diakses di dunia. Bayangkan Anda sedang berlibur ke sebuah negara. Namun, sejak turun dari pesawat, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Kemanapun Anda pergi, selalu ada pemandu yang menemani. Mereka menentukan tempat yang boleh dikunjungi, restoran tempat Anda makan, hotel tempat Anda menginap, bahkan kapan Anda boleh berhenti untuk mengambil foto. Inilah pengalaman yang diceritakan banyak wisatawan yang pernah mengikuti tur resmi ke Korea Utara. Di negara ini, hampir seluruh kunjungan wisata dilakukan melalui agen perjalanan yang telah disetujui pemerintah. Wisatawan umumnya diwajibkan mengikuti itinerary resmi dan didampingi oleh pemandu selama perjalanan. Alasan resminya adalah untuk menjaga keamanan dan memastikan wisata berjalan dengan tertib. Namun, banyak pengamat juga menilai sistem ini digunakan untuk mengontrol informasi yang dapat dilihat maupun dibawa keluar oleh pengunjung. Karena itu, wisatawan biasanya hanya diajak ke lokasi-lokasi yang telah dipersiapkan, monumen megah, museum sejarah, pusat kota Pyongyang, sekolah, taman, atau fasilitas umum yang dipilih pemerintah.
Sementara sebagian besar wilayah pedesaan atau kawasan yang dianggap sensitif tidak dapat dikunjungi secara bebas. Bahkan, mengambil foto pun tidak sepenuhnya bebas. Ada lokasi militer yang benar-benar dilarang dipotret. Petugas juga dapat meminta wisatawan menghapus foto yang dianggap tidak sesuai dengan aturan. Di banyak negara, tindakan seperti ini mungkin terdengar berlebihan. Namun, di Korea Utara, semua itu merupakan bagian dari sistem yang telah diterapkan selama puluhan tahun. Bagi pemerintah, citra negara adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sangat ketat. Mereka ingin dunia melihat Korea Utara melalui sudut pandang yang telah mereka tentukan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi jika seseorang melanggar aturan? Salah satu kasus yang paling banyak dibicarakan dunia adalah kasus Otto Warmbier, seorang mahasiswa asal Amerika Serikat. Pada tahun 2016, ia mengikuti tur resmi ke Korea Utara. Menjelang kepulangannya, ia ditangkap oleh pihak berwenang Korea Utara dengan tuduhan mencoba mengambil sebuah poster propaganda dari area hotel. Otto dijatuhi hukuman kerja paksa. Sekitar 1 tahun kemudian, ia dipulangkan ke Amerika Serikat dalam kondisi tidak sadar dan meninggal dunia beberapa hari setelah tiba di rumah sakit. Penyebab pasti kondisi yang dialaminya masih menjadi perdebatan, dan kedua pihak menyampaikan versi yang berbeda mengenai apa yang terjadi selama masa penahanannya. Kasus ini menjadi perhatian internasional dan membuat banyak negara kembali mengingatkan warganya mengenai risiko bepergian ke Korea Utara. Bagi pemerintah Korea Utara, aturan harus dipatuhi tanpa pengecualian. Sedangkan bagi banyak negara lain, hukuman tersebut dianggap sangat berat dibanding dugaan pelanggaran yang dilakukan. Kasus ini menunjukkan satu hal penting. Di Korea Utara, wisatawan tidak hanya dituntut menghormati budaya setempat, tetapi juga harus memahami bahwa sistem hukum dan kebijakan negara tersebut berbeda jauh dengan kebanyakan negara lain. Karena itu, setiap perjalanan ke Korea Utara memerlukan persiapan yang matang, kepatuhan terhadap aturan resmi, dan kesadaran bahwa tidak semua kebebasan yang biasa dinikmati di negara lain berlaku di sana. Lalu, pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa Korea Utara memilih menjadi salah satu negara paling tertutup di dunia? Jawabannya tidak sesederhana karena mereka tidak menyukai orang asing. Ada beberapa alasan yang saling berkaitan. Yang pertama adalah sejarah. Perang Korea meninggalkan luka yang sangat dalam. Meskipun perang berakhir pada tahun 1953, hingga saat ini kedua Korea belum menandatangani perjanjian damai. Secara hukum internasional, keduanya masih berada dalam status gencatan senjata. Situasi ini membuat pemerintah Korea Utara memandang ancaman dari luar sebagai sesuatu yang nyata. Alasan kedua adalah stabilitas politik. Pemerintah berupaya mengendalikan arus informasi yang masuk ke dalam negeri dengan membatasi akses terhadap media asing, internet global, dan kunjungan internasional. Pemerintah dapat mempertahankan narasi resmi yang disampaikan kepada masyarakat. Alasan ketiga adalah sanksi internasional. Selama bertahun-tahun, Korea Utara dikenai berbagai sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara akibat program senjata nuklir dan rudalnya. Sanksi ini berdampak pada perdagangan, investasi, serta hubungan diplomatik dengan banyak negara. Semua faktor tersebut membuat Korea Utara berkembang menjadi negara yang sangat berbeda dibandingkan sebagian besar negara lain. Bukan hanya karena letak geografisnya, tetapi juga karena cara negara tersebut mengatur hubungan dengan dunia luar. Jadi, mengapa Korea Utara sangat sulit dimasuki? Bukan karena negara itu tidak memiliki bandara, bukan karena mereka tidak membutuhkan wisatawan, melainkan karena pemerintah menerapkan sistem yang sangat ketat terhadap siapapun yang ingin memasuki wilayahnya. Mulai dari proses perizinan, pendampingan selama perjalanan, pembatasan lokasi yang boleh dikunjungi, hingga aturan yang harus dipatuhi oleh setiap wisatawan. Semuanya dirancang untuk menjaga keamanan menurut perspektif pemerintah Korea Utara, sekaligus mengontrol interaksi dengan dunia luar. Meski dalam beberapa tahun terakhir terdapat tanda-tanda pembukaan yang sangat terbatas, Korea Utara masih menjadi salah satu negara dengan akses paling terbatas bagi wisatawan internasional. Apakah suatu hari nanti negara ini akan membuka diri seperti negara-negara lain? Belum ada yang tahu. Namun, satu hal yang pasti,
Selama kebijakan politik dan kondisi keamanan di semenanjung Korea belum berubah secara signifikan, Korea Utara kemungkinan akan tetap menjadi salah satu tempat paling misterius di dunia. Karena terkadang, bukan tembok yang membuat sebuah negara sulit dimasuki, melainkan kebijakan, sejarah, dan cara sebuah negara memandang dunia di luar perbatasannya. Kalau menurut kalian, apakah Korea Utara suatu hari nanti akan benar-benar membuka diri untuk dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe untuk video dokumenter menarik lainnya tentang sejarah, geopolitik, dan fakta-fakta dunia yang jarang dibahas.